Halo, apa kabar sobat sehat yang berbahagia? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya ya. Memiliki buah hati yang pintar, sopan, berprestasi dan taat beribadah, serta beretika adalah dambaan bagi para orang tua. Namun, tahukah Anda, para orang tua mengasuh dan membesarkan anak di zaman sekarang merupakan tantangan tersendiri dan perlu banyak sekali skill parenting yang dibutuhkan. Perlu kita sadari bahwa tidak semua orang diberikan amanah oleh Yang Maha Kuasa, anak-anak yang melengkapi hidup ini. Bahkan, ada banyak pasangan di luar sana yang sudah berusaha maksimal, tetap saja belum diberikan karunia anak yang mereka idamkan. Nah, oleh sebab itu, diperlukan kesabaran dan keikhlasan saat mengasuh dan membesarkan buah hati kita. Apalagi di zaman canggih yang seperti saat ini, semua serba digital. Berikut ini adalah sejumlah kesalahan yang tanpa sadar dilakukan oleh orang tua pada saat mereka mengasuh anak-anak mereka. Kesalahan pertama adalah berdebat dan bertengkar di depan anak-anak. Kadang-kadang hanya karena masalah sepele, pasangan sering beradu argumen, berdebat dan bertengkar di depan anak-anak. Kondisi ini justru tidak sehat dan kurang baik bagi perkembangan psikologis sang buah hati. Perlu diingat bahwa anak adalah peniru yang pintar. Jadi, orang tua yang sering bertengkar dan dilihat langsung oleh anaknya akan menjadikan anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang agresif. Jadi pastikan jika sedang ingin berdebat, bertengkar, berdiskusi, beradu argumen, cobalah masuk ke ruangan dan bicarakan dengan kepala dingin bersama pasangan Anda. Kesalahan kedua adalah tidak mendengarkan pendapat anak. Nah, ini adalah salah satu contoh orang tua yang otoriter. Bahkan kita para orang tua pun pernah melakukan kesalahan. Jadi pastikan tetap mendengarkan pendapat anak, cobalah validasi pendapatnya, lalu berikan gambaran mengenai kerugian dan keuntungannya dia melakukan sesuatu. Jadi, cara ini dapat melatih anak menjadi lebih kreatif dan persuasif. Dampak positif lainnya adalah kedekatan emosional antara anak dan orang tua akan terbangun lebih erat. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kurang pengawasan. Mungkin bagi para orang tua yang keduanya bekerja, selalu ada saja alasan kurang mengawasi anak. Entah karena alasan sibuk bekerja, mengurus rumah tangga, atau bahkan kegiatan di luar rumah. Nah, ini yang harus dihindari, karena melakukan pengawasan pada anak adalah hal yang krusial. Apalagi dalam fase tumbuh kembangnya. Bayangkan saja jika anak-anak terlalu sering bermain di handphone, menonton tayangan kekerasan tanpa pendampingan, atau bahkan memilih teman bergaul yang salah. Maka kemungkinan besar akan berdampak negatif bagi tumbuh kembangnya. Yang keempat, terlalu memanjakan anak. Kadang-kadang saking sayangnya dengan anak, para orang tua lebih sering menuruti segala keinginan anaknya, memanjakannya, atau bahkan membantu semua hal yang sebenarnya merupakan tugas-tugas perkembangannya. Menurut studi yang dilakukan di University of California, anak-anak yang terlalu dimanjakan orang tua akan tumbuh jadi anak yang tidak mandiri dan kurang independen. Kondisi ini akan sangat bisa terlihat saat anak tumbuh menjelang usia 7 tahun, bahkan akan terbawa saat memasuki usia remaja serta dewasa kelak. Jadi, sebisa mungkin hindari terlalu memanjakan anak-anak kita. Kesalahan yang kelima adalah terlalu menuntut kesempurnaan pada anak. Anak-anak adalah pribadi yang masih bertumbuh. Karenanya, melakukan kesalahan adalah hal yang sangat wajar. Jadi pastikan bahwa anak-anak mampu belajar dari kesalahan, bukan malah terus mengungkitnya. Jika para orang tua terlalu menuntut kesempurnaan, maka dampaknya anak-anak akan justru enggan belajar hal-hal baru. Padahal ini adalah upaya orang tua untuk mengajarkan keterampilan hidup. It is okay tidak peringkat atas di kelas. Tidak apa-apa juga tidak suka dengan pelajaran matematika. Yang penting anak tetap mampu menempatkan diri dan
bisa berinteraksi dengan cukup baik dengan lingkungan maupun orang-orang di sekitarnya. Mungkin bentuk kecerdasan anak kita adalah bidang yang lain. Kesalahan yang keenam adalah tidak hadir dalam momen penting anak. Kadang-kadang kita para orang tua bertemu dengan anak setiap hari, namun proses interaksi justru kurang mendalam. Selain itu, komunikasi pun hanya terbatas pada rutinitas saja. Padahal, deep talk atau komunikasi mendalam sangatlah penting dalam membangun kedekatan emosi antara anak dan orang tua. Mendampingi saat anak sedih, memberikan penghiburan padanya, atau bahkan memberi pujian kecil saat anak berhasil melalui sebuah cobaan dan tantangan adalah contoh bentuk dari kehadiran orang tua. Yang terakhir, kesalahan yang cukup fatal adalah walk the talk. Nah, walk the talk adalah salah satu bentuk parenting yang susah. Mengapa begitu? Karena sebelum kita menyuruh anak melakukan sesuatu, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan, meletakkan barang pada tempatnya, tepat waktu saat beribadah, selalu berkata jujur, dan masih banyak lagi. Nah, pastikan kita memberi contoh yang baik sebelum kita melakukan apa yang kita inginkan. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami dalam ikut menjaga kesehatan mental kita semuanya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.